Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini kita kembali tour of area mencari titik lokasi sumur kembang kantil yang legendaris di hutan karet Ndurenan, Babatan Ngancar sini guys. Kemarin kita sudah survei tapi belum menemukan titiknya guys. Kita sudah dikasih sama penduduk masyarakat Babatan Ngancar titik-titiknya guys. Coba ini seperti lokasinya di sebelah sini guys. Assalamualaikum, Amit. Ini ada bangunan ini guys. Kita dekati ya. Nah, ini ya sini ini guys. Ini sepertinya ya sumbernya ini guys. Nah, ini sumur Belanda itu. Nah, ini ada cekungannya di situ ya. Ini gerumbul ya, mungkin ini guys dulu rimbun demikian. Ini ada tutup besinya tapi informasinya sudah dihilangkan. Ini guys ya posisinya. Oke, ini berada di dekat pintu masuk Regol yang dari sebelah barat guys. Informasinya demikian, tapi memang sudah enggak seperti dulu lagi ada kembang kantilnya atau gerumbulnya ya, karena sudah dibersihkan atau dikelola sedemikian rupa sehubungan dengan pergantian HGU yang tidak diperpanjang ya. Mungkin dulu dikontrak sama POC, setelah era kemerdekaan kemudian tidak diperpanjang. Oke, ini suasana Lebaran. Yang sebelah sana itu jalan induk guys, jalan induk, maksudnya induk perkebunan vital yang biasa dilalui oleh penduduk masyarakat dari Babatan Ngancar menuju Bagong atau Wates lewat jalan sini, atau menuju Bosok Klaten. Ini jalan pendekatnya guys. Ya di sini Kampung Ndurenan dulu kisahnya demikian. Ada aktivitas penggilingan kopi di sini ketika era POC, perkampungan Ndurenan. Kemudian nggak tahu ceritanya bagaimana, terus
pindah ke sana, Padu Sinda sana. Kisahnya demikian ya, karena mungkin reforma agraria atau ada kepentingan yang lain guys. Itu kemarin yang kita lihat tuh guys ya, kita dekati lagi itu ya, itu misteri sekali, kita belum paham fungsinya. Amin. Seperti tanur guys. Ini fungsinya apa kita belum paham, tapi menurut kisah penduduk itu memang ada untuk nggiling kopi itu loh. Apa ya, mungkin ini gitu ya, atau ini yang sumurnya itu, kita masih belum paham guys. Memang harusnya kita pakai guide dari penduduk atau pekerja dulu yang pernah kerja di sini, seperti Mbok Tarmi atau warga desa Babatan yang lain. Nah, kayak gini guys ya. Kita belum tahu ya fungsinya ini apa ya. Seperti untuk tangsi militer gitu loh, militer Belanda atau Jepang, tapi nggak ada kisahnya di sini. Jadi tangsi militer Belanda atau Jepang, yang ada itu administrator Tuan Slayer yang makamnya ada di sebelah sana guys, sana. Terus ada mandor-mandor Belanda yang mengatur kerja di sini. Demikian. Jadi ada kisah guys, ada kisah itu ketika mandor-mandor Belanda itu yang dikerjakan di perkebunan Hindia Belanda POC ya, sekarang di Indonesia ini, kisahnya itu kejam. Mereka kejam, rata-rata mereka itu sebetulnya adalah narapidana dari Eropa atau Inggris, kemudian oleh POC itu diberi persyaratan bebas dengan syarat mau bekerja dipekerjakan di jadikan mandor-mandor perkebunan di Hindia Belanda ya, di tanah Jawa sini guys. Jadi kisahnya demikian. Jadi pernah ada di sini itu mandor yang kejam. Ketika di perkebunan sini terus terjadi insiden dengan Mbah Wongso dan masyarakat desa Babatan Ngancar. Ketika itu mandor tersebut ya di sini itu sering menyiksa penduduk, kejam demikian. Terus masalah jam kerja, kemudian Mbah Wongso itu keturunan Raden Mas Sumawijoyo yang babat alas desa Babatan Judek sini. Istilahnya tetua adat atau yang dituakan demikian. Itu memang fanatis sekali Mataram, Kediri, Mataram Majapahit guys. Jadi totok sekali gitu, jiwanya memang keprajuritan. Terus kemudian demo. Jadi mandor-mandor Belanda itu diserang, terjadi insiden terhadap istilahnya kaki tangannya Belanda. Akhirnya ada mandor Belanda itu yang terbunuh. Kisahnya demikian di lokasi perkebunan sini. Cuman kemudian nggak ada tindakan apapun dari administrator Belanda, itu malah dilerai demikian oleh administrator Belanda yang ada di perkebunan Belanda wilayah Kediri sini, atau di Babatan Ngancar sini ya guys ya.
Lah terus Belanda itu merasa khawatir kalau permasalahan itu melebar sehubungan dengan dulunya perjanjian Giyanti. Jadi tanah Jawa, Pulau Jawa terpecah-pecah. Jadi Raden Mas Sumowijoyo itu yang makamnya ada di sana guys, itu sebetulnya keturunan dari Kulonan Jogja sana yang istilahnya menyingkir dari tatanan kerjasama dengan Belanda itu. Demikian, itu kisahnya perlawanan secara baris pendem bawah tanah itu. Raden Mas Sumowijoyo atau Mataram Yogyakarta itu disebar pasukannya pakai jadi di kaki gunung Kelut sini, kemudian pakai tenger itu namanya Tenger Babatan dan Ngancar. Jadi ada di lereng gunung itu Sandi Mataram kuno guys. Jadi sandi prajurit, kemudian yaitu jadi Babatan Ngancar itu sandinya, kemudian jadi desa Babatan dan Ngancar. Terus kemudian ada juga yang disebar ke Merapi, Gunung Lereng Merapi itu, di situ juga ada desa Babatan dan Ngancar. Ya inilah sandi kuno prajurit Mataram kuno itu, sampai membuat desa-desa baru sebagai basisnya dan menyebarkan ajaran tarekat Jawa Islam kuno. Itu ciri-cirinya memang seperti ini. Oh ini guys, ya mungkin ini sumurnya ya ini guys. Nah ini guys. Oh bukan guys, apa ini? Amit mbak, ketemu langkung. Ini ada ruangan kayak gini guys. Ya. Jadi ada cerita yang luput dari pengamatan sejarah itu, ketika era Belanda menguasai perkebunan X yang notabene adalah kepemilikan Mataram kuno, dinastinya Mataram kuno yang ada di Kediri sini. Kemudian dikuasai oleh Belanda karena perjanjian Giyanti dulu guys. Banyak yang wilayah itu menjadi terpecah-pecah ya. Kemudian seperti Kediri dikuasai oleh POC. Demikian. Ini loji-loji kayak gini guys. Nah, ini loji-lojinya sini guys. Jadi inilah kisah itu, kisah kepahlawanan masyarakat desa Babatan Ngancar sini, yang dimotori karena gerakan etis itu loh guys ya. Jadi Mbah Wongso itu menuntut kenaikan upah buruh PTPP perkebunan Belanda, menuntut kenaikan buruh guys sebetulnya. Kemudian ditindaklanjuti oleh kekejaman mandor-mandor Belanda yang notabene itu adalah narapidana Inggris atau Eropa sana yang terhukum, kemudian bisa bebas dengan syarat mau dikerjakan di perkebunan Hindia Belanda. Ya akhirnya kekejaman itu bisa dimulai dari situ, dan kemudian POC pun kan pernah bangkrut, kemudian berganti. POC bangkrut itu dikorupsi oleh orang-orang POC sendiri, kemudian jadilah pemerintahan Hindia Belanda
Ya, ceritanya demikian guys. Kita ini guys, ini loji-lojinya ya. Kayak gini guys. Ya, ini kisah yang luput dari pengamatan sejarah di perkebunan Ndurenan yang Bawatan Ngancar, yang dulunya juga masuk di konsentrasi itu, konsentrasi PG Jengkol, dan kemudian dipecah jadi Sumber Lumbu, dan ada juga yang di sebelahnya Jengkol itu PG Kewarasan guys. Jadi VOC juga punya sub-sub niaga demikian. Nah, itu company memang demikian guys. Kita tidak ke situ guys. Ya, kita tidak tengok ini. Jadi demikian guys, kisah Desa Babatan Ngancar itu sebetulnya perlawanan seperti semacam satyagraha ahimsa seperti di Hindia itu, karena keterbatasan. Akhirnya gerayanya tuh lama sekali dengan membentuk atau nguri-nguri paham falsafah nenek moyang dengan kapitayan itu guys, kapitayan Jawa Islam. Nah, itu makanya ciri-ciri tembang adat atau Jawa kuno itu mesti kuat tirakat. Jadi Mbah Wongso itu kalau memutih kuat sekali guys, berjalan juga sangat kuat karena memang senang lelono demikian. Kadang bisa berminggu-minggu tidak di rumah, ya jalan gitu aja guys. Itu jadi sesepuh Desa Babatan Ngancar. Jadi Mbah Wongso itu keturunan Raden Mas Sumawijoyo, makamnya ada di sana guys. Oke, ini barangkali sumbernya guys, kita ke sana lagi ya. Sedangkan Tuan Slayer itu dikenal baik. Jadi sebetulnya Tuan Slayer dikenal baik sama penduduk itu. Ya administrator sih, administrator Belanda itu pasti memiliki manajemen psikologis, bagaimana usaha itu bisa berjalan sesuai dengan kurikulum demikian. Jadi tidak ingin mandek gitulah, cuman ya organiknya yang kejam demikian ya. Tapi memang sejarah kemudian memilih lain. Jadi kodrat di Gunung Kelud, lereng Kelud ini akhirnya ya itu merdeka ketika Jepang datang. Itulah barangkali ini guys ya. Nah, ini jadi memang masyarakat Jawa kuno di Gunung Kelud sini sudah banyak makan asam garam. Itu sampai titik waktu yang itu bakal muncul Satria Piningit itu yang memerdekakan bangsa Indonesia. Kemudian ya datanglah Jepang, kemudian dibentuk peta-peta itu, peta Bahayu, peta itu ya akhirnya timbul semangat lagi, dan Jepang juga gandeng merangkul tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh adat Jawa dan Islam yang punya pengaruh kuat, terutama yang pernah terjadi clash dengan pemerintah Hindia Belanda dulu. Jadi ketika era Jepang itu dikerahkan Romusa di desa-desa itu terkena kumiai itu loh guys, setor. Kalau punya hewan ternak wajib dikumiai, terus ikut Romusa. Warganya kalau yang Romusa itu keluarganya dikasih tanah gogol gilir oleh kepala desa demikian.
Dan sebagian warganya itu dikenakan yaitu tadi Romusa oleh pemerintah militer Jepang. Tapi di desa Babatan Ngancar sini, atau Kampung Direnan dulu ya, sini itu oleh Jepang tidak ada yang kena Romusa, guys. Karena pernah mendengar cerita kisahnya terjadi pemberontakan Mbah Wongso dengan masyarakat pekerja perkebunan POC di sini, Kediri Timur sini. Itu jadi Jepang merasa segan demikian. Jadi nggak ada yang kena Romusa, guys. Cuman kemudian setelah Indonesia merdeka itu loh, itu baru terjadi peristiwa yang luar biasa lagi di eks perkebunan Belanda, jengkol, Kediri. Nah, itu dengan kejadian yaitu tadi janji-janji land reform, akhirnya terjadi peristiwa itu 65 itu, guys. Ya, inilah kisah yang tersembunyi atau tidak pernah diungkap di area lingkar sini, lingkar Wates, Pelosok Klaten, Ngancar. Jadi sini sebenarnya titik magis. Kalau dilihat lokasi medannya itu strategis sekali atau menyimpan misteri riwayat Jawa kuno, sejarah Kediri kuno, guys. Karena di sebelah sana itu ya, itu Mbakung sana juga ada candi kecil, ada umpak lingganya sana itu. Ya aneh, ada umpak lingga, terus di situ ada makamnya Belanda juga, namanya siapa ya dulu ya, Sony atau siapa itu, anak Belanda yang meninggal terus dimakamkan di situ, di daerah Mbakung sana, dekat sumber Mbakung. Oh, Tuan Redi, anak ya Tuan Redi itu. Jadi kan aneh kok ada candi, ada Yoni, lingga Yoni di situ, tapi kok ada makam Belanda. Ini kan aneh sekali, gak mungkin Belanda itu membuat lingga Yoninya. Jadi istilahnya yaitu kita katakan POC kerasan, Ndoro Tuan Belanda sebutannya demikian, itu kerasan dengan masyarakat Jawa sebetulnya dan alam di Gunung Gelut sini, guys. Ramah demikian nih, cuman karena politik. Ya inilah. Jadi diakui atau tidak, memang dulunya memang wilayah kerajaan Kediri, guys. Karena Kediri kita kenal ada Kediri kuno, Dahanapura. Dahanapura itu pintu masuk ke Gunung Berapi atau Gunung Gelut, guys. Jadi lokasinya ya di sekitar sini karena sudah teruruk oleh abu material Gunung Gelut saking lamanya. Dulu terbukti dengan adanya ya sumber-sumber alam, karena banyak sekali, guys, sumber-sumber ubalan itu banyak sekali. Jadi ini yang mengungkap jadi peta medan peradaban, notifikasi peradaban kuno di Kediri dari nenek moyang Jawa Gunung Gelut. Demikian, guys. Oke, itu perlu spesifikasi tersendiri untuk mengungkapnya. Ya, ini kita cerita-cerita, guys. Kurang lebihnya demikian. Kalau ada yang keliru mohon maaf, karena kita juga mengumpulkan data-data objektif, data primer itu memang sulit kita temukan. Data sekunder yang kita saring untuk membuat cerita atau literasi ilmiah yang bisa digunakan untuk kembali meriwayatkan keberadaan tanah perdikan nenek moyang yang dulu sudah dirintis oleh nenek moyang leluhur Jawa di Kediri sini, guys. Oke. Kita kembali